Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Anwar Taufik selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan presentasi mata kuliah Pendidikan Agama Islam di hari ini. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Baiklah, perkenalkan nama saya Naija Kanya Ismawanti dengan ujung NPM 168 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 3 dengan membahas bab 6, yaitu syariah, aktualisasi ajaran Islam. Sebelum memulai presentasi, berikut saya perkenalkan nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Ripan Pahreji dengan ujung NPM 292. Yang kedua, Andika Wahyu Ismail dengan ujung NPM 174. Yang ketiga, Silpa Sarah Agnia dengan ujung NPM 293. Dan Nadia Aulia dengan ujung NPM 163. Terkait dengan rangkuman kegiatan presentasi online hari ini, yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi presentasi online, yang ketiga sesi tanya jawab yang akan dilakukan nanti di kolom komentar YouTube setelah presentasi selesai diupload. Yang keempat sesi masukan atau komentar dari kelompok 4, dan yang kelima adalah sesi penutup. Kita memasuki sesi pertama, yaitu pembukaan. Supaya kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah, mari kita buka kegiatan presentasi online ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk sesi yang kedua, yaitu presentasi. Dalam hal ini, kelompok 3 akan memaparkan materinya secara bergiliran dengan durasi maksimal 20 menit. Lalu untuk materi akan dibagikan slide presentasi melalui share screen oleh operator dari kelompok 4. Kepada Ridho Muhammad dipersilakan membagikan slide presentasinya. Baiklah, sesi presentasi kita akan mulai. Kepada pemateri pertama kelompok 3, pemateri pertama yaitu Ripan Pahreji, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang membuka presentasi kali ini. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu makna syariat. Secara etimologis, syariat atau syara menurut kata dasarnya berarti jalan ke sumber air atau jalan terang yang harus dilalui atau jalan yang harus diikuti oleh orang-orang beriman. Secara terminologis, syariat dalam banyak pengertian ulama Islam adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Tuhan yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, syariat adalah penumbuhan atau pelembagaan kehendak Tuhan dengan manusia harus hidup secara pribadi dan bermasyarakat. Jadi syariat merupakan jalan yang lurus dan jelas untuk diikuti. Baik, terima kasih. Dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan materinya tentang makna syariat. Jadi kita tahu bahwa syariat adalah aturan atau hukum yang tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Untuk selanjutnya kepada pemateri kedua, Andika Wahyu Ismail, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Boleh di next slide. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktualisasi syariah. Jadi secara umum syariat ini lebih mengarah pada perintah, larangan, panduan serta prinsip dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana perilaku manusia di dunia ini dan bagaimana keselamatannya di akhirat. Panduan suci ini dan yang lainnya memungkinkan manusia meninggalkan dorongan hawa, yaitu hasrat-hasrat tanpa batas dan kecenderungan berbuat jahat.
syariat sebagai hukum Tuhan dapat diterapkan dalam semua kehidupan manusia dari berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Tuhan mempunyai beberapa bentuk yang berbeda. Jadi dibentuk dari dua. Yang pertama ada syariat yang memberi prinsip-prinsip umum. Maksudnya gimana? Jadi sistem syariat ini diatur dalam Al-Quran yang ada yang bersifat umum dan dengan menyebutkan prinsip-prinsipnya saja, tetapi ada juga yang terperinci. Sebagai suatu contohnya itu ada cinta kenegaraan. Secara umum cinta kenegaraan itu bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Menurut syariat Islam juga, Al-Quran menetapkan suatu cita kenegaraan, yaitu baldatun thayyibah, yang artinya suatu negara yang indah, suci, dan makmur bagi seluruh rakyat di bawah naungan ridho ilahi. Lalu yang kedua ada syariat mengadakan peraturan yang terperinci dalam hal tidak dapat dirubah dan terpengaruh oleh perkembangan manusia. Sebagai contohnya tentang wudhu dan tayamum. Selain itu ada pembagian harta waris dan mengenai peraturan pernikahan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan materi lanjutan tentang aktualisasi syariah, di mana syariah harus dapat diimplementasikan baik oleh kita di berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, untuk pemateri ketiga, Silpa Sarah Agnia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator yang telah menyerahkan pemateri selanjutnya kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi syariat. Al-Quran jelas mengemukakan mengenai fungsi syariat yang dijelaskan pada Quran Surat Yusuf ayat 57, dan di ayat lain dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa maksud dari misi Nabi tidak hanya rahmat kepada manusia, melainkan juga rahmat kepada semua makhluk hidup, dan tertera di Al-Anbiya ayat 107. Berikut fungsi syariat Islam. 1. Syariat Islam sebagai pendidikan sosial. Ibadah sepenuhnya dibuat untuk mendidik orang yang beriman untuk menjadi masyarakat yang berguna dan menahan diri dari merugikan orang lain. Yang kedua, ada syariat sebagai keadilan. Rahmat yang terkandung dalam syariat Islam antara lain mengekspresikan sifat adil ajaran Islam. Islam menempatkan keadilan sebagai tujuan hukum yang tertinggi. Lalu yang terakhir, syariat sebagai perwujudan kebaikan. Apabila syariat Islam dikaji secara menyeluruh, akan segera terlihat bahwa di dalamnya terdapat norma-norma dan nilai-nilai yang luhur bagi seluruh umat manusia. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah memaparkan materinya tentang fungsi syariat, yang mana kita tahu fungsi syariat ada 3, yaitu sebagai pendidikan sosial, sebagai keadilan, dan sebagai perwujudan kebaikan. Lalu untuk pemateri keempat, Nadia Aulia, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang antara fikih dan syariat. Yang pertama, ruang lingkup syariat dan fikih sangat berbeda. Syariat mencakup hal yang luas seperti akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan hal lain yang terikat dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya. Sedangkan ruang lingkup dari fikih terbatas hanya terhadap masalah teknis hukum yang bersifat amaliyah atau praktis. Yang kedua, syariat bersifat universal. Artinya syariat menembus ruang dan waktu dan tidak hanya terbatas oleh suatu tempat dan masa. Yang ketiga, fikih adalah yang dipahami. Merupakan apa yang dipahami oleh mujtahid atas dalil samawi. Fikih berasal dari sebuah ijtihad yang telah lulus dari penyimpanan kaidah-kaidah dalam berijtihad atas suatu perkara. Sedangkan syariat merupakan ketentuan dari Allah yang sangkupannya belum menyentuh wilayah perbedaan pendapat antara para ahli fikih. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri keempat yang telah memaparkan materi terakhir yang dibahas di presentasi kali ini terkait penjelasan antara fikih dan syariat yang mana ada perbedaan dari keduanya.
Baiklah teman-teman, sesi presentasi baru saja usai, kita simak. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab, mungkin nanti kalian bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar YouTube setelah video ini selesai diupload. Kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun menanggapi, mohon untuk menyebutkan nama, kelompok, dan NPM. Untuk ketentuan, moderator membatasi hanya 3 pertanyaan saja. Selanjutnya, untuk sekarang sesi tanggapan dan komentar dari kelompok 4, yaitu Iqbal Triadi dengan ujung NPM 294, kepadanya saya persilakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya Iqbal Triadi dengan ujung NPM 294 bertugas untuk menerangkan kelebihan dan kekurangan dari presentasi kelompok 3. Yang pertama untuk kelebihan dari kelompok 3 yaitu menurut saya PowerPoint yang diberikan dan ditampilkan terlihat singkat, padat, dan jelas. Dan penyampaian cukup lumayan bagus ya. Mungkin kedepannya lebih bisa ditingkatkan lagi. Dan untuk kekurangannya yang pertama, terlihat para pemateri terpaku kepada bacaan dan tidak mempelajari dan menghafal materi yang dipresentasikan. Yang kedua, pemateri terlalu cepat dalam penyampaian materi tersebut. Untuk penyampaian kelebihan dan kekurangan cukup sekian. Selanjutnya saya akan berikan kepada moderator. Terima kasih. Teman-teman yang berbahagia, dari pemaparan dan pembahasan mengenai syariah tadi dapat ditarik kesimpulan akhir, yaitu syariah merupakan hukum Tuhan dan undang-undang yang datang dari Allah yang mempunyai peran sebagai pengatur dan tata tertib kehidupan manusia. Syariat Islam mengandung kebenaran yang mutlak yang mana memiliki prinsip-prinsip umum dan terperinci. Fungsi dari syariat telah dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Yusuf ayat 57. Syariat identik dengan fikih, meskipun ada perbedaan antara keduanya, di mana syariat mencakup hal-hal yang luas, dan sedangkan fikih mencakup masalah teknis hukum yang bersifat amalia atau praktis saja. Kepada yang terhormat Bapak Anwar Taufik serta rekan-rekan yang berbahagia, demikianlah kegiatan presentasi kita hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama kegiatan presentasi ini berlangsung. Mari kita tutup kegiatan presentasi hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.